Akhirnya Allah buka dari keadaan Indonesia. Banyak makam-makam yang palsu. Tidak ada orangnya, hari ini ada makamnya. Banyak orang-orang yang dulu sejarahnya tidak ikut-ikut ngediriin NU, sekarang ditulis ikut ngedirikan NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, berkaitan dengan perkataan dari Habib Hussein Ba'agil ya, Tuban, itu membuat sayembara kalau ada orang yang bisa menemukan yaitu makam palsu yang diba'alawikan, yang memba'alawikan adalah Ba'alawi itu sendiri, maka tunjukkan dan akan dikasih hadiah 1M plus mobil Alphard, teman-teman. Nah di sini ternyata ada juga yang menanggapi tantangan dari Habib Hussein Ba'agil ini. Nah teman-teman, coba mari kita simak video berikut ini. Saiki saman kok pakai gitu kan, saman titiknya barang siapa? Saya mau tanya. Yo kak, berarti saman ini penakut. Kak Wani. Lek Kak Wani teko gak apa-apa. Loh, aku pasti datang untuk kebenaran. Kapan? Insya Allah ya? besok. Oh, jangan dipaksa malam ini dong. Besok jam berapa? Di Tuban kan, berarti di area Kanjeng Sunan Bonang kan? Oke. Makam yang dipalsukan oleh Ba'alawi. Loh, gimana sih saya barat sampean tahu saya? Sebentar. Ada makam. Agak sedikit ini ya teman-teman ya. Ya, yang diba'alwikan oleh Ba'alawi. Oke ya? Iya, jadi makam, istilahnya makam palsu itu kan makam dua. Palsu. Kalau kami yang biasa bongkar makam palsu, makam yang tidak ada jasadnya dikasih nama Ba'alawi, dan ada jasadnya yang namanya diganti Ba'alawi. Biasanya seperti itu yang kami temui. Yang memba'alwikan itu Ba'alawi loh ya? Iya. Iya. Sip, mantap. Iya, siap. Terus yang memba'alawikan siapa teman-teman? Kalau bukan Ba'alawi sendiri. Itu seperti Pak Lutfi itu yang ada di Pati juga ada itu ya. Katanya makam dari keturunan bin Yahya teman-teman ya. Ini nanti jenengan juga tadi namanya siapa? Saya Muhammad Suud, asal Singosari Malang. Wah, tonggoku. Lah iya. Bang, santai Kang. Ini kan demi kebenaran, membuktikan kepada masyarakat. Ya. Biar fitnah yang tersebar ini benar apa tidak gitu loh. Ya, karena 90% yang memakamkan makam saya hadir. Iya, 90%. Iya, siap Kang. Siap. Ya, itu. Kayak kemarin iya, tapi saya sama lihat lah. Ya, siap. Nanti insya Allah nanti saman aku WA ya. Aku DM nomor WA aku ini. Jadi kita bisa itu ada nomor WA saya di situ. Oh, di sini ada. Oke, siap. Ya. Teman-teman tolong direkod ya. Besok Mas Muhammad siapa namanya? Muhammad Suud. Iya. Singosari Malang. Siap teman-teman. Nanti yang membuat makam di area Tuban begitu teman-teman. Siap. Oke, Kang. Ya, siap Kang. Ini maghrib, aku turun dulu. Nanti aku ya. JJ, siap. GG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada makam diba'alwikan oleh Ba'alawi, padahal itu bukan Ba'alawi. Alhamdulillah. Ditunggu kan. 1M cair lah, jangan khawatir. Cair. 1M cair, gak usah khawatir ya. Kan Habib ini banyak uangnya, entah itu uangnya dari mana, wallahu alam ya teman-teman. Tapi Habib ini sudah berjanji ya, yang bisa membuktikan bahwasanya kalau ada makam yang diba'alawikan dari Ba'alawi itu sendiri, maka hadiahnya 1M. Itu makam yang ada di Tuban. Apalagi teman-teman, kalau sayembara ini diluaskan seluruh Nusantara, itu banyak sekali teman-teman ya. Ya, kalau dari Laskar PWLS ini insya Allah bisa menemukan yaitu makam-makam palsu yang diba'alawikan oleh Ba'alawi itu sendiri. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, mengenai makam-makam palsu yang timbul di tengah-tengah kaum muslimin ini yang diba'alawikan, padahal makam tersebut itu tidak ada jasadnya dan ditulis nisannya Ba'alawi, ataupun makam tersebut itu ada isinya tapi diubah nama Ba'alawi. Jadi sudah banyak sekali makam-makam yang dibongkar oleh PWILS teman-teman.
Nah, di Yaman sana juga mereka itu memalsukan makam, teman-teman. Jadi nggak heran ya, kalau di Yaman sana itu, di Hadramaut sana itu, mereka itu membuat makam-makam palsu. Ya seperti mereka itu memalsukan yaitu makamnya Ahmad bin Isa. Jadi sejak kapan Ahmad bin Isa ini dari Irak hijrah ke Yaman dan dikuburkan di situ? Nah, di sana saja para Habib-Habib Ba'lawi, mereka itu sudah membuat makam-makam palsu. Apalagi yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Jadi mereka itu ingin membelokkan sejarah Indonesia ini. Ya tujuannya apa? Tujuannya itu ingin menguasai Indonesia. Seperti ada seorang Habib yang mengatakan bahwasanya Pulau Jawa ini pintu masuknya Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Nah seperti itu, teman-teman. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, maka yang dibicarakan harus, yang dicari adalah kitab-kitab berasal dari Irak, yang menerangkan tentang orang Irak. Baru ketika kita menemukan kitab nasab yang membicarakan orang Irak, kita bisa mengetahui anaknya Ahmad bin Isa berapa. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, bukan orang yang pindah ke Yaman. Bagaimana kiai itu di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman? Ya itu makam siapa? Kitabnya abad berapa yang menyebutkan itu? Dari mulai abad ke-10 bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Sebelumnya ketika Ahmad bin Isa wafat tidak ada. Bagaimana dia dimakamkan di Yaman? Dia orang Irak. Masa yang mati di Irak dibawa-bawa ke Yaman mau ngapain? Mau ngapain? Kocak. Iya, itu makam itu bisa diceritakan. Bagaimana sekarang kita hari ini kan lagi ribut bab nasab nih, ribut lagi bab tidak hijrah ke Yaman, lagi ribut makam Ahmad bin Isa itu kok ada di Yaman. Sampai ada teman saya yang lulusan Yaman pergi ke Yaman, dia videoin. Setelah dia videoin, dia kirimin video saya. Ini ada makamnya katanya Ahmad bin Isa. Ini makamnya Ubaidillah. Masa iya katanya ente tidak percaya bahwa Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Kalau dia sosok yang tidak ada, bagaimana dia ada makamnya? Akhirnya Allah buka dari keadaan Indonesia. Banyak makam-makam yang tidak ada orangnya, hari ini ada makamnya. Banyak orang-orang yang dulu sejarahnya tidak ikut-ikut ngediriin NU, sekarang ditulis ikut ngedirikan NU. Banyak orang yang ditulis dulunya tidak menyebarkan Islam, hanya narik-narik biola, sekarang disebut menyebarkan Islam di Indramayu. Ada bukunya juga ditulis penyebaran Islam oleh Habib Anu bin Anu. Sampai bikin skripsi. Anak buahnya yang punya anak lagi nulis skripsi, suruh bikin skripsi penyebaran agama Islam oleh Habib Anu bin Anu di Indramayu. Kacau. Saya teliti itu skripsinya. Kemudian makam orang terkenal di Semarang diciptakan, padahal makam aslinya ada di Pleret, Jogja. Dia adalah seorang dari pahlawan Yogyakarta yang melawan penjajah. Ketika dia melawan penjajah Inggris, waktu itu dikuasai Inggris, Belanda kalah oleh Inggris, Inggris menguasai, kemudian perang Jogja dengan Inggris, mati KRT Sumodiningrat. Setelah KRT Sumodiningrat mati di dalam masjid, ditebas lehernya, dimakamin di Pleret. Setelah dimakamin Pleret, 100 tahun kemudian tiba-tiba muncul makamnya di Semarang dan nasabnya rubah. KRT Sumodiningrat sekarang nasabnya menjadi Bintoha bin Yahya. Dulunya orang mana? Orang Jogja asli, menantunya Hamengkubuwono ke-1. Ya kan, ya. Menantu Hamengkubuwono ke-1, dia orang Jogja asli, pernah jadi bupati di Jepara kalau tidak salah. Sekarang dirubah. Untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Masa depan, iya betul. Untuk masa depan. Biar masa depan untuk keluarga ini tercatat sebagai orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, makanya penting bagi mereka untuk mencantolkan dalam sejarah-sejarah 17 Agustus. Katanya Soekarno minta doa dulu sama Habib Ali Kuitang. Katanya bendera Indonesia merah putih itu ditentukan oleh Habib. Iya. Katanya Garuda Pancasila itu ditentukan oleh Habib. Katanya NU itu didirikan oleh salah satunya Habib. Dan sebagainya dan sebagainya. Makam-makam di pojok-pojok itu dikasih nama marga-marga dari mereka, kemudian dikasih tahun yang tua. Untuk apa? Ke depan Indonesia jangan macam-macam sama kita orang. Ini kita sudah terkonfirmasi datang ke Indonesia abad ke-15. Apa buktinya? Makam, lihat tuh, ada inskripsinya, mereknya Habib Anu bin Anu tahun sekian. Ini Bapak yang akan terjadi. Ini ya. Maka kita begini keras ngomong ini agar mereka sadar. Udah berhentilah. Yang udah bikin-bikin makam. Hapusin. Makam nggak ada orangnya. Yang ada orangnya, yang tokohnya itu tokoh Jawa asli, dirubah lagi. Udahlah, kita salah. Ayo kita se-Indonesia. Sekarang kita sama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara tentang nasab dan keturunan. Karena kalau bicara nasab dan keturunan, orang Jawa, orang Wonogiri yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa Indonesia ini miliknya daripada orang lain. Nah, betul.
Karena keturunan orang-orang yang hari ini ada di sini inilah yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bukan orang lain. Kalau mereka kita tahu sendiri sejarahnya, datang di bawah Belanda, kemudian mereka menjadi orang-orang kelas tinggi di Belanda, ada kelas Eropa, ada kelas Asia, ada kelas pribumi. Ini orang-orang yang sekarang ini ngaku sebagai cucu Nabi, itu ditinggikan oleh Belanda. Maka ketika Jepang datang, mereka ini tidak mendukung Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak seperti Belanda mengistimewakan mereka. Maka barulah di antara mereka mau berjuang tuh. Kenapa? Karena Jepang tidak mengistimewakan mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat berbahaya, teman-teman ya, kalau kita itu tidak bersuara, kalau kita itu tidak mengcounter orang-orang yang mengaku sebagai zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berkomentar, enggak usah Lamin ngurusin itu Habib Ba'alawi, kok tiap hari ngomentari Habib Ba'alawi. Lah, ya kita harus mengomentari mereka karena mereka itu kan sudah memalsukan nasab ya. Mereka itu mengaku-ngaku cucu Rasulullah SAW, tapi ajarannya penuh dengan khurafat, penuh dengan dusta, dawir. Apalagi mereka suka ngancam-ngancam. Kalau ente tidak ikut Habib, nggak suka dengan Habib adalah zuriat Nabi, nanti ente bertemu dengan Nabi, ente mau berkata apa? Dan ente nanti tidak akan mendapat syafaat. Mereka itu mengancam-ngancam teman-teman, diancam-ancam masuk neraka lah. Kalau nggak mencintai cucu Rasulullah masuk neraka. Iya, kalau kita itu mencintai cucu Rasulullah yang asli, tapi nggak mau yang KW. Ngapain yang KW ya? Ujung-ujungnya kita itu dimintai uang. Ujung-ujungnya mereka itu dawir, meminta secara paksa teman-teman. Ya ini penting sekali karena Indonesia ini ingin dikuasai oleh golongan Ba'alawi teman-teman. Contohnya ya makam-makam palsu itu. Ya seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, merubah sejarah, membelokkan sejarah dan lain-lain. Nah, kita kembali ke Habib Husain Ba'akil ya teman-teman ya. Ba'akil gitu ya. Jadi Habib Husain Ba'akil ini kan membuat sayembara kalau bisa membuktikan yaitu makam yang dibuat Ba'alawi ataupun diba'alawikan, ternyata itu bukan Ba'alawi, tunjukkan, dan hadiahnya 1M plus mobil Alphard. Katanya cair kalau bisa membuktikan. Oke ya. Ada yang menjampangi teman-teman ya. Nah, mari kita doakan ya, semoga kaum muslimin yang terutama adalah kaum muslimin Nusantara ini jangan lagi tertipu dengan Habib Ba'alawi ini yang ajarannya merusak, ya bahkan bisa merusak pemikiran kita ini, mendoktrin agar kita itu tunduk dan taat kepada mereka itu. Jadi mereka itu ingin dimuliakan, ingin dihormati karena mereka mengaku nasab yang paling mulia teman-teman. Padahal orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, bukan karena nasab ataupun keturunan teman-teman. Itu yang harus kita pegang. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi, ya udah suruh tes DNA saja, nggak usah tunggu lama-lama. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.